Alhamdulillah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Terjauh ya. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mungkin view-nya kurang nyaman ya dipandang mata, tapi enggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Kita sampai kepada kajian mengenai pendidikan anak. Halaman, kalau di kitab saya halaman 83. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita menjelaskan mengenai hadonah atau pengasuhan. Alhamdulillah, nyampe tadi. Ya. Jadi setelah kemarin kita sudah menjelaskan mengenai hadonah, pengasuhan, di sini kita akan menjelaskan mengenai pendidikan anak. Jadi menikah itu tidak hanya akad, kemudian ya berhubungan badan, tidak hanya itu, tapi ada keterkaitan juga, ada tanggung jawab juga untuk mendidik anak apabila memang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di hampir penghujung kitab ini saya menyebutkan atau mencantumkan tentang bagaimana pendidikan anak itu seharusnya. Orang tua ini sudah sepatutnya mereka membekali anak-anaknya dengan ilmu agama yang memadai sejak dini. Jadi ilmu agama ini kunci kebahagiaan lahir dan batin dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Lah apa saja kewajibannya? Kewajiban orang tua terkait pendidikan dan pembinaan anak-anaknya. Ya. Pertama kita harus paham dulu yang wajib ini siapa? Yang wajib orang tua. Orang tua siapa? Wali anak. Siapa? Ayah, kemudian ibu, ya, dan juga kakek dan nenek dari keduanya. Nah ini tidak ada perbedaan. Mau anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan, ini tidak ada perbedaan. Apabila sudah mumayyiz, sudah sampai kepada usia yang sekiranya dia paham pembicaraan dan dia bisa memahami pembicaraan dan bisa menanggapi pembicaraan tersebut, bisa menjawab bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab, maka di sini anak itu dinamakan mumayyiz, dikatakan mumayyiz. Pada umumnya usia 7 tahun, tapi terkadang sebelum usia tersebut anak juga kadang ada yang sudah mumayyiz, 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun tergantung si anak. Pertama terkait pokok-pokok akidah. Terkait pokok-pokok akidah. Jadi dasar-dasar keimanan. Mengajarkan ya dasar-dasar akidah ilmu din ad-daruri yang sangat penting. Pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan bahwasanya Allah itu ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, azali, abadi, ya. Diajarkan seperti itu. Allah itu esa, satu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah tidak menyerupai semua makhluk, tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah bukan jisim, bukan benda. Kemudian juga Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Kalamnya bukan huruf, bukan suara maupun bahasa. Diajarkan hal-hal seperti ini. Ya memang anak tidak akan paham 100% apa yang kita omongkan kepadanya. Tapi tetap hal seperti ini harus dimulai sedini mungkin. Dibiasakan. Ya. Jadi jangan, masih kecil nggak paham apa-apa. Jangan meremehkan ya usia anak seperti itu. Tetap diajarkan permasalahan akidah, diisi dengan permasalahan akidah, dasar-dasar akidah, supaya anak itu tumbuh dengan keyakinan yang benar. Jadi dengan berlalunya waktu, lambat laun ya otak itu berkembang dan mereka akan memahami sedikit demi sedikit. Oleh karenanya sejak usia dini diajarkan hal semacam ini.
Kemudian juga diajarkan tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ini sosok yang jujur, benar dalam segala hal yang beliau sampaikan, ya. Bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah. Beliau ini adalah penutup para nabi, penutup para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Menurunkan kepadanya Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Gitu. Kemudian juga diajarkan tentang malaikat. Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan malaikat. Malaikat ini bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, kemudian juga tidak beranak pinak, ya. Diciptakan dari cahaya. Malaikat ini senantiasa taat dan tunduk terhadap perintah Allah dan juga tidak akan melanggar dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan hal semacam ini. Dan Allah memberikan tugas-tugas tertentu kepada mereka. Ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mencatat amal-amal hamba, dan seterusnya. Diajarkan juga bahwasanya Allah akan memusnahkan bumi dan apa yang ada di atas bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa yang ada di atas bumi ini akan musnah. Ya, apa yang ada di atas bumi ini akan musnah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian diajarkan juga bahwa Allah menyediakan tempat bagi orang-orang yang taat di mana mereka akan mendapatkan kenikmatan yang itu kita kenal dengan surga atau surga. Ya. Allah menciptakan surga dan tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Dan surga ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada. Surga ini sudah ada. Karena ayatnya jelas, uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana neraka juga demikian. Ya. Jadi Allah menyediakan tempat bagi orang-orang yang taat yang dinamakan surga, di mana mereka ini akan mendapatkan berbagai bentuk kenikmatan di akhirat. Ya. Allah juga menyediakan tempat bagi orang-orang kafir yang nanti mereka akan disiksa di sana. Dan hal-hal yang semacamnya diajarkan seperti ini. Ada siksa, ada pahala, diajarkan seperti ini. Kemudian juga diajarkan bahwa ini hukumnya wajib. Salat 5 waktu hukumnya wajib, puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Diajarkan perkara-perkara yang haram. Diajarkan maksudnya dikasih tahu ini hukumnya haram, bukan disuruh untuk mengerjakan, bukan. Jadi dijelaskan tentang perkara yang haram. Mencuri haram, berbohong haram, walaupun bercanda. Zina hukumnya haram, homoseksual hukumnya haram, menggunjing hukumnya haram, ghibah hukumnya haram, dan seterusnya. Bahkan dijelaskan zina itu apa? Memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang tidak halal baginya, yang bukan suami istri misalnya. Dia dengan bahasa-bahasa yang sekiranya itu dipahami oleh anak. Jadi diajarkan hal semacam ini, biar anak itu paham. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, dan seterusnya. Bukan dibelikan gadget segala macam, tapi diabaikan tentang permasalahan agama. Seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang. Guru kita Syekh Abdullah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, jadi katsirun minal aba yurabbuna auladahum kal bahaim. Di banyak sekali para orang tua di masa sekarang ini yang mereka ini merawat atau mendidik anak-anaknya seperti binatang. Dengan pengertian apa? Cuman dicukupi pakaiannya, dicukupi makanannya, tapi tidak diberikan pendidikan agama sebagaimana mestinya. Nah itu, yang membedakan kita dengan binatang kan itu. Jadi kalau punya anak itu bukan hanya sekedar diberi makan, diberi pakaian, tapi juga harus dibekali dengan ilmu agama. Tanggung jawab, amanah. Ya. Tanggung jawab, amanah yang kalau orang itu salah dalam menggunakan amanah tersebut, maka itu akan kembali kepadanya. Kalau kita ingat kisah Nabi Khidir alaihi salam, itu kan beliau itu kan membunuh seorang anak.
Dan ini bil wahyi, dengan wahyu, bukan asal-asalan, karena beliau seorang nabi. Pendapat yang dipegangi adalah beliau ini seorang nabi, Nabi Khidir alaihissalam. Beliau ini adalah seorang nabi. Ya. Nah, jadi beliau melakukan tindakan itu sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak ini diprediksi di masa depan nanti akan menarik kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu. Oleh karena jangan sampai orang tua itu mempunyai anak yang tidak dididik dengan pendidikan agama sebagaimana mestinya, sehingga ketika dewasa ya bukannya bermanfaat tapi malah menarik orang tua untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian terkait sholat 5 waktu. Di sini orang tua ini punya kewajiban untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat 5 waktu, meskipun hanya qadha. Jadi sejak kecil anak itu sudah dibiasakan untuk mengerjakan sholat qadha. Jadi ada sholat qadha, ada sholat ada. Ada sholat qadha, ada sholat ada. Qadha itu ibadah dikerjakan di luar waktunya. Di waktunya sudah habis, tapi dikerjakan di luar waktunya. Kalau ada, itu berarti mengerjakan ibadah pada waktunya. Pada waktunya. Misal puasa bulan Ramadan. Berarti harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Kalau dikerjakan di luar itu, baik tanpa uzur ataupun dengan uzur. Tanpa uzur ya karena malas, karena ya malas, nggak ada uzur. Sakit-sakit ringan yang masih kuat untuk berpuasa tapi tidak puasa. Ini bukan uzur ini. Nah, maka seandainya sudah terlanjur tidak berpuasa pada hari itu ya harus diqadha di luar bulan Ramadan. Gitu. Kemudian jadi itu namanya ibadah qadha, mengerjakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Lah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau tanpa sengaja, dengan uzur atau tanpa uzur, dia masih punya kewajiban untuk mengqadha. Kalau dengan uzur, dia mengqadhanya ini tidak berdosa. Jadi kalau mengerjakan sholat di luar waktu, tidak berdosa. Mengerjakan sholat di luar waktu karena ada uzur seperti ini tidak berdosa. Karena misalnya safar misalnya, di bepergian yang menjadikan orang ini boleh mengerjakan sholat di luar waktunya. Jadi kalau orang bepergian, itu kan ada rukhsah yang bisa diambil dengan syarat tertentu. Perjalanan panjang misalnya. Perjalanan panjang, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, atau sebaliknya sholat asar di waktu zuhur. Hal-hal semacam ini hukumnya adalah boleh. Nah, tapi bukan dinamakan qadha kalau di sini. Tetap ada karena di sini mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Jadi kalau jamak takdim atau jamak takhir, jamak takdim berarti mengerjakan sholat kedua di waktu yang pertama, jamak takhir mengerjakan sholat pertama di waktu yang kedua. Ini hukumnya bukan qadha. Karena memang itu waktunya. Karena perjalanan tadi. Lah seandainya orang tidur atau lupa umpamanya, sehingga tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi tidur jam 10 bangun-bangun sudah asar. Atau karena malamnya begadang misalnya ngerjakan skripsi, subuh-subuh nggak bangun sampai terbit matahari bangunnya bagaimana? Nah itu namanya qadha, mengerjakan sholat di luar waktunya. Tetap ada kewajiban, tapi kalau ada udzur semacam ini tidak berdosa dan harus tetap kewajiban dikerjakan. Orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan anak seperti itu. Jadi anak kalau seandainya bangun kesiangan, ayo sholat subuh. Diperintahkan seperti itu kalau dia sudah mumayyiz. Kapan ini? Ketika anak sudah genap berusia 7 tahun komariah. Kenapa? Ya karena di sini biasanya anak mumayyiz. Biasanya anak mumayyiz. Jadi kalau anak sudah mumayyiz dan sudah berusia 7 tahun, genap 7 tahun, sudah 7 tahun ya berarti bukan
bukan maksudnya di sini 6 tahun 1 hari gitu, bukan. Tapi 7 tahun, genap 7 tahun beneran. Maka di sini orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat walaupun secara qadha, walaupun secara qadha. Dan hitungannya adalah hitungan bulan qamariyah, bulan-bulan Islam. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Sya'ban, Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadis Tsani, Jumadis Tsaniyah. Lah bulan-bulan perhitungan seperti ini. Dan ini usia harinya itu ada kalanya 30 atau 29. Karena melihat bulan yang ada di langit. Kalau bulannya kelihatan, ya berarti besok bulan baru. Kalau seandainya bulannya tidak kelihatan, ya berarti menyempurnakan bulan yang ini mau habis ini menjadi 30 hari. Seperti itu. Perhitungannya Qamariyah. Jadi kalau anak sudah berumur 7 tahun genap ya, tahun Qamariyah, dan dia sudah mumayyiz, maka orang tua ini punya kewajiban untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat. Baik ada maupun qadha. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya anak ini sudah mumayyiz, tapi belum mencapai usia 7 tahun? Misal anaknya pinter, 5 tahun sudah mumayyiz, sudah etes. Etes itu kalau bahasa Jawa itu sudah tanggap, sudah bisa menimpali, itu namanya etes dalam bahasa Jawa. Paham lah, diajak ngobrol nyambung, ditanya-tanya ngerti, itu namanya tanggap mumayyiz. Tapi belum usia 7 tahun, bagaimana ini? Di sini tidak ada kewajiban untuk merintahkan sholat, tapi sudah mulai dibiasakan sebagai bentuk tarbiyah. Dan pada saat memerintah anak sholat, ini harus diperhatikan, adalah dengan cara yang sekiranya menampakkan kepada si anak bahwa sholat ini hukumnya penting. Bahwa sholat ini tidak boleh dilalaikan, diabaikan, ditinggalkan, tidak boleh. Bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah terjatuh pada perbuatan dosa besar. Seperti itu. Jadi anak jadi paham. Oh, ini nggak bisa diremehkan. Harus sholat. Nggak boleh tidak sholat. Seperti itu. Dan tidak kalah penting juga mengajarkan kepada si anak tentang hukum-hukum sholat. Sholat ini rukunnya, ini syaratnya, seperti ini, sepertinya dengan bahasa-bahasa yang sederhana lah. Kalau subuh 2 rakaat, pertamanya itu niat, takbir. Takbir itu membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah, diajarkan Al-Fatihah. Yang wajib-wajib saja, nggak harus dihafal surat pendek. Kemudian rokok itu merunduk itu loh. Tapi sekiranya tangannya ini nyentuh ke lutut. Kemudian bangun dari rokok, i'tidal itu. Kemudian sujud, kemudian duduk. Atau bisa juga nggak dibahasakan, tapi dikasih contoh langsung. Kalau ada orang sholat, lihat itu loh, kayak gitu loh caranya sholat. Pertama gini, yang dibaca ini, itu. Ini diajarkan kepada si anak tentang hukum-hukum sholat. Yang wajib ini 5 waktu. Kalau mau dibiasakan juga untuk mengerjakan yang sunnah, boleh seperti itu. Dan apabila anak ini enggan melaksanakan sholat, padahal dia sudah 7 tahun, dia sudah 7 tahun, ya, bagaimana ketentuannya? Tetap diedukasi. Tetap diedukasi. Jadi itu cara mengajarkan anak sholat, yaitu dengan menunjukkan kepada si anak orang yang sholat. Menunjukkan kepada anak orang yang sholat. Nah, makanya kalau sudah pernah ikut kajian Mukhtasar misalnya, itu kan kita menyebutkan bahwasanya syaratnya supaya orang itu sholat adalah harus mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz itu tidak diperintahkan sholat. Anak yang masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pada umumnya ini kan belum mumayyiz. Itu tidak diperintahkan sholat. Bukan. Bukan disuruh sholat, ayo sholat ayo. Bukan. Ayo sholat, ngajak untuk dia biar sholat. Tidak seperti itu caranya. Tapi dengan cara disuruh untuk lihat orang yang sholat. Ayo lihat ayah sholat. Lihat bunda atau umi sholat. Lihat abi sholat. Itu caranya kalau punya anak kecil. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu. Seperti itu. Lah anak itu ya terserah, dia belum mukallaf kan. Kalau dia sujud, rukuk, ya terserah dia. Dia nggak berdosa.
tapi bukan diperintahkan untuk sholat. Kenapa? Karena anak yang belum mumayyiz itu sholatnya tidak sah. Suatu ibadah itu tidak sah ya, secara umum ini gambar secara umum, itu tidak sah dari anak yang belum mumayyiz. Secara umum ya, jadi nggak mutlak. Ini cukup kita tahu bahwasanya kalau anak belum mumayyiz, anak 3 tahun sholat misalnya, mengerjakan gerakan-gerakan sholat misalnya, tidak sah sholatnya itu. Walaupun sempurna, walaupun nggak tolah-toleh, walaupun persis banget kayak orang dewasa gitulah gerakannya dan seterusnya. Tidak sah. Kenapa? Karena belum mumayyiz. Karena syarat min syurutis sihha at-tamyiz. Syarat sahnya sholat itu adalah tamyiz. Syarat wajibnya sholat itu adalah apa? Baligh kalau saatnya itu. Baligh berarti ya mumayyiz. Kalau gila misalnya anak kecil ya, ini tidak sah sholatnya. Anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah sholat. Jadi seperti itulah. Kalau seandainya si anak ini meninggalkan sholat dan dia sudah setelah genap berusia 10 tahun komariah, maka di sini orang tua punya kewenangan untuk memukul anaknya. Memukul yang bagaimana? Memukul dengan pukulan yang mendidik. Tidak melukai. Dengan pukulan yang tidak haram hukumnya. Ya. Bagaimana pukulan yang haram itu? Mukul wajah. Tidak boleh. Tidak boleh orang tua itu mukul wajah anak, menampar, menempeleng, atau menggampar muka. Tidak boleh. Haram hukumnya. Memukul wajah tidak boleh. Karena ada hadisnya. Tidak boleh juga memukul dengan pukulan yang membahayakan. Bapaknya guru karate, anaknya tidak nurut di karate di smackdown. Tidak boleh. Ya. Dengan pukulan membahayakan, yang melukai, yang menjadikan cacat, yang menjadikan mati. Misalnya. Tidak boleh. Walaupun anaknya sendiri, tetap anak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukul yang mendidik. Dan pukulan ini diberikan kapan? Ketika anak paham. Kenapa dia dipukul? Kalau enggak, ya enggak. Enggak, jangan dipukul. Kalau enggak paham, jangan dipukul. Ya karena enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Ya. Tapi gini, kadang anak kecil itu ada yang dipukul, maksudnya apa ya, kayak dipukul kayak gini lah, pukulan ringan gitu lah. Itu paham, kadang ada yang paham. Misal dia mau mendekat ke listrik misalnya. Begitu kan, setelahnya lagi dia nggak gitu lagi lah. Itu berarti dia paham. Kalau itu ya enggak ada masalah. Tapi kalau enggak paham, ya jangan. Enggak ada gunanya. Cukup diambil aja. Ini kan orang tua paham ini. Maksudnya paham itu yang ngerti anaknya kebiasaannya seperti apa. Jadi di sini dipukul, ketika anak sudah berusia 10 tahun, ya dia meninggalkan sholat, dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan. Itu pun apabila ada efeknya, ada efek jerahnya. Kalau seandainya tidak ada, ya tidak ada gunanya, nggak usah dipukul. Jadi termasuk pendidikan terkait anak. Kemudian tidak kalah penting adalah terkait puasa bulan Ramadan. Jadi punya kewajiban orang tua ini memerintahkan anak untuk berpuasa ketika sudah berumur 7 tahun. Sama kayak sholat. Dan memukulnya jika meninggalkan kapan? Sama juga dengan sholat. Ketika sudah genap berumur 10 tahun. Jika memang dia mampu berpuasa. Kalau anaknya misalnya stunting, stunting mungkin bahasanya. Jadi pertumbuhannya lambat gitu. Dia nggak kuat. Ya sudah. Nggak kuat, gimana lagi? Jadi jika belum mampu, maka tidak diperintahkan untuk berpuasa. Tapi kalau mampu, diperintahkan berpuasa. Dan kalau meninggalkan dan usianya sudah 10 tahun, maka di sini orang tua punya kewenangan untuk melerai, memukul anak tersebut sebagai bentuk edukasi terhadap si anak. Dan hal-hal mengajarkan juga terkait hal-hal yang disyariatkan. Siwak, ini hukumnya sunnah. Kemudian juga sholat berjamaah, ini hukumnya wajib, fardu kifayah. Diajarkan anak-anak itu, dibiasakan. Jadi gini, saya jangan sampai ya, karena anak masih kecil kemudian dibiasakan dengan sesuatu yang perbuatan maksiat gitu. Jadi anak kecil misalnya perempuan,
ketika nggak pakai kerudung misalnya, atau ketika misalnya pakai baju baju ya metet apa ya, baju yang ketat banget gitu, seksi gitulah. Lah itu kan orang tuanya, "Oh lucu gini gini gini." Ya anaknya nggak berdosa, nggak ada, tapi gini, jangan sampai karena dibiasakan dengan seperti itu, karena menganggap dia masih kecil, dibiasakan seperti itu, akhirnya tumbuh dengan pola seperti itu. Ini orang tua harus hati-hati. Kalau bisa dibiasakan. Misal kalau keluar misalnya pakai kerudung, walaupun belum balik, dibiasakan. Nanti anak ini akan tumbuh, dia kalau keluar minta kerudung, minta aurat, minta supaya bagian kepala ini ditutupi, seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali karena beberapa orang tua itu tidak memperhatikan masalah seperti ini. Jadi jangan sampai orang tua ini karena anaknya masih kecil ya, kemudian dia membiarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah perbuatan maksiat apabila dikerjakan oleh orang dewasa. Seperti itu. La tatruku auladakum. Jadi jangan tinggalkan anak-anak kalian ya'lafunal ma'asi, terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang itu apabila dikerjakan oleh orang dewasa itu perbuatan maksiat. Bihujjati annahum shighar, dengan alasan masih kecil, masih anak-anak. Seperti itu. Fayakbaruna waqad matat taqwallahu fi qulubihim. Nanti anak ini jadinya besar, sudah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita nggak perlu mendengarkan orang-orang yang suka nyinyir misalnya, anak masih kecil dijilbabi, anak masih kecil, ya biarin kenapa? Daripada diberikan pakaian seperti pakaiannya artis dan seterusnya, menor-menor kayak gitu, buat apa? Seperti itu, atau pakaian baju apa ya, jeans, tahu ya jeans ya. Kemudian yang sobek-sobek itu, ya buat apa? Bikin anak seperti itu. Pakai model-model rambut yang itu rambutnya yang memprakarsai adalah orang-orang kafir. Kenapa? Pakai diseret-seret kayak gini, di garis-garis itu. Lah itu kan adalah min adatil muslimin, bukan adatnya orang Islam seperti itu. Kalau potong-potong rapi biasa. Dibiasakan, anak dibiasakan pakai siwak. Subhanallah, saya beberapa waktu yang lalu itu lihat ada sesuatu yang bagus. Jadi ada orang, dia punya akun TikTok, terus dia itu punya anak-anak gitu ya, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai ngomong. Dan karena diajak ngomong pakai bahasa Arab, jadi anak ini ngomongnya bahasa Arab itu. Bahasa Arab, orang Medan atau di kampung apa gitu. Cuman ada orang yang komen kayak gini, saya enggak bangga sama sekali gitu loh, anak nggak diajarkan cinta NKRI. Loh, kalau diajarkan bahasa Arab itu berarti nggak cinta NKRI gitu. Itu kan aneh, apa hubungannya, apa kaitannya? Subhanallah, jadi sekarang itu memang ada semacam gerakan-gerakan supaya orang itu dijauhkan dari ilmu agama, dari bahasa Arab, dari sampai kan ada kan public figure yang mengatakan ciri-ciri apa teroris itu belajar bahasa Arab, kemudian juga tidak hafal nama-nama para polisi. Sejak kapan? Ya, ini kan ngeri gitu loh kalau dibiarkan seperti itu. Jadi ini tentang pendidikan agama. Ini secara ringkas, secara umum. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi-generasi yang solehah, keturunan-keturunan yang soleh, yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min salat." Jadi manusia itu, anak Adam itu kalau meninggal, amalnya terputus, nggak bisa sholat lagi. Orang kalau mati bisa sholat lagi, nggak bisa kecuali ada salah seorang ulama kalau ya dia itu berdoa kepada Allah. Nah pas meninggal itu ada tanah sudah dikubur ini, ada tanah yang jatuh kemudian dibongkar, orang-orang mendapati dia sedang sholat. Nah, ini lain lagi, tapi ini bukan sholat yang sholat taklifi gitu ya, yang dibebankan enggak ya, karena dia apa ikram dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat dalam kuburnya. Lupa saya Al-Bunani atau siapa namanya. Karena dia itu puluhan tahun berdoa seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang diberikan
kemuliaan bisa sholat di kuburnya, maka berikanlah hal itu kepada saya, ya Allah. Dan doa itu didengar oleh putrinya. Kemudian pada saat meninggal ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi secara umum orang kalau sudah meninggal ya nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Al-Quran. Jadi amalnya terputus, tidak mendapatkan pahala dari hal itu. Kecuali ada 3, termasuk di antara 3 yang tidak terputus. Jadi walaupun meninggal masih masih bermanfaat, ada investasinya lah kalau bahasa orang sekarang itu. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah idza mata ibnu adam, saya ulang hadisnya tadi. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Guru-guru agama yang ikhlas, yang tidak mendapatkan bayaran kecuali hanya sedikit yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Ilmunya bermanfaat, murid-muridnya mengajarkan ilmunya sehingga terus mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat itu. Yang terakhir, wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Kebanyakan cita-cita orang tua zaman sekarang ya nggak seperti itu. Mereka akan sangat bangga kalau anaknya itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa sempoa segala macam, bisa lukis, ya, bisa joget TikTok gitu. Waliyadzubillah. Bisa joget dangdut, bisa menirukan ini dan itu, bisa dubbing ya apa musik-musik yang ngetren itu. Bangga sekali mereka itu. Jadi saya sarankan ya, karena ini kita bahas nikah, cari istri itu yang bisa ngaji lah. Yang bisa ngaji. Jangan cari istri yang pinter joget TikTok kayak belut kepanasan, cacing kepanasan gitu. Apa gitu? Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya apa. Seperti itu. Yang lebih parah lagi kadang ketemu suami ya, sekali 3 uang gitu, sama-sama tiktokersnya gitu loh. Kolaps akhirnya kan, kolaborasi. Subhanallah, nggak tahu anaknya jadi apa kayak gitu. Ibunya suka joget TikTok, bapaknya suka, ya Allah. Gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu kalau ada masalah nggak akan bertahan, diumbar. Suaminya kayak gini, ini istrinya kayak gini. Sabar ya, punya suami kayak gini, bla bla bla. Urusan rumah tangga itu bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk jadi konsumsi publik. Tapi makanya kita harus hati-hati. Sekarang bukan hanya artis gitu loh yang beritanya itu diekspos gitu. Orang-orang biasa diekspos. Bahkan mereka itu kadang bikin settingan biar viral, biar VIP. Kalau bahasa sekarang itu nggak tahu VIP itu apa. Jadi muncul di beranda orang-orang. Waliyadzubillah. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi urusan rumah tangga bukan untuk seperti itu. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Bertemu baik-baik ya, menjalin hubungan rumah tangga baik-baik. Kalau toh seandainya bisa ya baik-baik, sudah aibnya dia sudah gitu. Apa gunanya diumbar itu? Biar apa? Jadi rukun kembali kan enggak juga kan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sampai sini, nanti pertanyaannya sesuai dengan request akan saya stop pada pukul 8.45 gitu kalau enggak salah. Langsung aja nanti diingatkan oleh pihak admin. Ya. Monggo kalau ada yang mau nanya silahkan. 4.25. Oke, ada waktu sekitar 13 menit. Monggo silahkan. Ustadz, kalau praktek sholat apa boleh kita praktekkan ketika sujud? Langsung aja orang sholat gitu, ditunjukkan itu loh sujud kayak gini gitu. Atau digambarkan, atau dideskripsikan. Sujud itu adalah orang menjadikan bagian atas lebih bawah, bagian bawah lebih atas, meletakkan dahi ke lantai, ya. Kemudian dijelaskan seperti itu. Kalau repot ya sudah, suruh aja lihat orang sholat. Itu loh sujud kayak gitu loh. Seperti itu. Saya mau bertanya bagaimana cara membangun anak-anak kecil yang susah dibangun untuk sholat subuh, Ustaz. Sekian dan terima kasih. Ya dibangunin saja gitu. Dibangunin, bangun alhamdulillah, enggak bangun dibangunin lagi. Kalau bangun alhamdulillah, kalau nggak bangun ya sudah dibiasakan seperti itu.
Seperti itu. Kalau saya mungkin tipe agak keras sih sama anak-anak itu. Jadi kalau mau bangunin misalnya, kalau saya sih nggak sholat subuh ya. Kalau subuh nggak itu. Sebagian anak saya itu ada yang bangun subuh, terutama yang paling kecil itu. Sebelum subuh udah bangun duluan. Sampai orang tuanya tepar dan teler itu. Sebagian lagi ada yang bangko, nggak bangun-bangun sampai jam 7 juga ada. Ya cuman saya biasanya menekankan ketika waktunya ngaji. Jadi setelah zuhur itu saya obrak-abrik biar tidur. Nanti jam-jam 2:15 itu sudah saya bangun. Ayo ngaji, ngaji. Seperti itu. Tentunya ngaji, bangun, seperti itu. Jadi saya malam itu sebelum tidur, anak itu sudah distimulasi. Sebelum tidur, anak sudah distimulasi. Ayo tidur, besok sholat subuh. Ayo tidur, nanti ngaji. Kalau subuh sih saya enggak, karena anak saya ya mungkin satu yang baru kelihatan mumayyiz, yang lainnya kan enggak. Anak saya masih kecil-kecil. Jadi seperti itu kalau saya. Dibilangin aja, ayo tidur awal biar bisa bangun sholat subuh jamaah sama Ummah atau sama Buya atau sama Abi sama Umi seperti itu. Dibangunin, bangun alhamdulillah. Nah, kalau misalnya perlu ciprat-ciprati air dikit, diraupin kalau seandainya anaknya mau, enggak apa-apa seperti itu. Atau dipijitin, orang tua saya dulu kalau bangun saya dipijitin. Hah? Dipijitin. Saya malah tambah tidur. Jadi Masya Allah, orang tua kita itu ya sayang sekali sama kita. Seperti itu kadang itu. Atau cuman dibengok di telinga tapi dicandain gitulah anaknya gitu. Saya masih ingat orang tua saya seperti itu. Rajin sekali orang tua saya, nggak kayak saya. Jadi dicandain gitu biar bangun. Itu yang penting dijaga hubungan antar orang tua dengan anak. Sebelum tidur misalnya diciumi, atau dibelai-belai kayak gitu, diajarin doa tidur, seperti itu. Kalau hubungan antara anak dengan orang tua itu baik, insya Allah efek-efek ini berefek kepada hal-hal yang lain, masalah sholat, masalah ngaji dan seterusnya. Saya marah-marah sama anak saya kecil, tapi di satu sisi mereka dekat dengan saya gitu loh. Dimarahin, tapi setelahnya sudah diedukasi, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, seperti itu. Sebagian psikiater atau kejiwaan anak mengatakan jangan bilang ke anak nggak boleh, diganti bahasanya. Ya itu kan terserah metode aja. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau saya sih ya sudah nggak boleh, boleh gitu. Tapi kadang memang bahasanya saya ganti. Cuman sesekali saya bilang seperti itu. Dan saya kalau saya pribadi ya, monggo terserah. Kan ini kan beda orang tua, beda anak. Ya anak ini kan cerminan kita. Kita dulu kecil seperti apa, seperti itu. Saya dididik oleh orang tua saya seperti itu dan itu yang saya terapkan ke anak-anak saya. Dan menurut saya orang tua saya cukup berhasil gitu. Jadi orang tua saya itu tidak setiap apa yang saya minta. Padahal saya untuk ukuran orang kampung, untuk ukuran anak-anak seusia saya termasuk yang berprestasi lah itu saya masih ingat sekali bahwasanya banyak sekali permintaan saya nggak dituruti oleh orang tua itu. Minta ini enggak, minta ini enggak, minta ini enggak. Orang tua jelasin buat apa, beli kayak gitu buat apa. Gitu. Dan itu saya terapkan ke anak-anak. Dan alhamdulillah ya menurut saya cukup efektif gitu. Jadi anak jadinya tahu mana yang mulai belajar mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Tetapi bukan berarti saya nggak mengapresiasi anak ya. Kalau seandainya anak nurut atau anak dia melakukan sesuatu yang baik, itu saya apresiasi dengan saya puji atau saya kasih hadiah atau semacamnya. Seperti itu. Ustadz bilang biasakan anak untuk puasa. Boleh puasa setengah hari, Ustadz. Tidak ada tuntunannya puasa setengah hari. Tidak ada dalam syariat. Puasa 1 jam, 3 jam, setengah hari, puasa beduk, puasa apa. Tidak ada. Kalau misalnya menyuruh anak puasa, sudah suruh anak puasa. Ayo puasa. Jangan diajarkan puasa setengah hari, karena tidak ada syariatnya seperti itu. Siapa itu yang ngajarin kayak gitu? Ya itulah akibat orang tidak belajar. Gitu. Orang-orang tua kita yang ngajarin kayak gitu. Mereka tidak belajar lah. Kita kan sudah generasi lebih maju lah, harusnya ngerti mana yang diajarkan. Suruh puasa, kalau seandainya tidak kuat ya sudah, dia mau makan silakan, nggak usah dicegah. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkan ilmu agama setelah anak tamis dan sudah usia 7 tahun, apakah orang tuanya berdosa?
Kalau seandainya tidak mengajarkan dan mengabaikan berdosa. Kalau orang tua, anak sudah kan punya kewajiban untuk merintahkan sholat dan semacamnya. Ya orang kalau memerintahkan mana yang wajib berarti kan harus belajar. Lah kalau dia nggak belajar, kemudian anaknya nggak diajarkan, nggak diperintahkan, dan mengabaikan dengan pengertian tidak ada upaya untuk mengajarkan anaknya, tidak kirim ke guru biar ngajarin anaknya, ya dia berdosa. Tapi kalau sudah ada orang lain yang mengambil posisi dia, gurunya, ustadznya, pengasuh pengasuh dia yang ngajarin ilmu agama, ya sudah gugur kewajibannya. Tentang hulu, ya Allah, ini Ustadz bisa dijelaskan kembali tentang hulu sebagai solusi agar terhindar dari jatuhnya talak 3. Ini saya bukannya tidak mau menjelaskan, tapi saya dipesenin oleh pihak penyelenggara. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan, itu silahkan murojaah di rekaman kajian sebelumnya. Seperti itu. Jadi nanti bisa tanya ke pihak admin supaya minta link YouTube-nya dan silahkan dicari. Ya, biar murojaah juga. Ustadz, ada nggak tips biar cepat bangun subuh? Ada sebenarnya. Ada itu. Tinggal mau mempraktekkan apa enggak itu. Di antaranya ya tidur lebih awal. Lebih awal, pasang beker misalnya. Berdoa kepada Allah supaya bangun subuh. Punya partner, punya suami, punya istri. Yang bangunin sholat subuh. Punya anak. Ini pasti bangun malam ini. Itu biar cepat bangun subuh. Jadi banyak sebenarnya. Tapi gini, subhanallah, saya perhatikan ya, teman-teman saya dulu di pondok yang mereka itu rajin bangun subuh, itu luar biasa. Jadi kalau seandainya dia tidak pinter, itu ya bermanfaat lah, jadi orang bermanfaat. Kalau pinter ya bermanfaat. Dan biasanya jadi teman-teman saya yang rajin bangun subuh itu jadi, yang continue bangun subuh itu jadi. Kalau saya sendiri ini tipe-tipe orang yang angin-anginan. Kalau ada yang bangunin, bangun. Ya, nggak susah sih bangunin saya. Kalau tidak ada yang bangunin, bangun gitu. Kalau saya seperti itu. Dan kadang bangun sendiri, tapi jarang sekali. Biasanya itu saya nitip ke ibu, kalau di rumah ibu, ke abah saya. Kalau di sini ya istri, kadang saya bangunin gitu. Atau umi, ibu mertua gitu. Seperti itu. Atau anak-anak. Jadi seperti itu, tidur lebih awal. Karena gini, kalau saya nggak ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan itu tidak untuk belajar, tidak punya istri yang perlu untuk diajak ngobrol. Kan memang kan sunahnya atau sebaiknya itu kan orang kalau punya istri itu kan malam itu kan boleh musyawarah, ngobrol santai dengan istri untuk membangun keharmonisan. Itu memang seharusnya seperti itu biar mesra gitu. Nah, kalau nggak ada tujuan seperti itu, nggak ada murojaah kitab, ya sudah tidur, jangan begadang. Ustadz izin bertanya mengenai amal yang tidak terputus tadi, salah satunya doa anak soleh. Apabila orang tua tersebut tidak memiliki anak kandung, hanya memiliki anak angkat, bagaimana Ustadz? Apakah tetap termasuk dalam hal tersebut? Ya kalau punya anak angkat, atau punya teman, atau punya kenalan, yang mendoakan, ya tetap doanya nyambung. Tapi biasanya, pada umumnya, anak itu kan, kalau anak itu kan doakan orang tuanya kan. Karena dia merasa pada saat dia kecil, dia diasuh oleh orang ini, yang ini merupakan orang tua kandung saya. Sehingga dia karena sudah meninggal, balas jasanya bagaimana? Dengan mendoakan. Seperti itu. Anak angkat bagaimana? Ya kalau doanya dikhususkan kepada orang tua angkat yang mengasuhnya pada saat kecil, ya dapat dapat manfaat. Udah, silakan ada 3 menit lagi. Atau 2 menit lah, biar nggak ngepres gitu. Karena ini mau dipakai. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sampai jam berapa ini ngajinya? 8:04 ya? Oke, pas. Oke, monggo. Sepertinya ada yang nanya. Sudah, kalau ada yang nanya ya nanti langsung aja japri ke admin atau bisa ke WA saya. Ya, jadi saya harapkan ya
adabnya orang belajar itu tidak hanya ngaji selesai atau buku terus nggak dibuka lagi kecuali pas ngaji lagi. Jangan cuma semangat ngaji tapi nggak semangat murojaah, harus komplit. Semangat ngaji, semangat murojaah seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan nanti didengarkan rekaman, ada materi-materi yang sudah jelaskan sebelumnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan kitab ini, melanjutkan kitab lain biar semakin banyak, makin luas wawasan keislaman kita. Kita baca tahlil, salat dan istighfar dan kafaratul majlis. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.